Sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Merriam-Webster, seorang ahli kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan mental adalah keadaan emosional dan psikologis yang baik di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi yang berfungsi dalam komunitasnya serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut WHO, kesehatan mental merupakan sebagai kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja dengan produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Gejala jiwa atau fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, kemauan, sikap, persepsi, pandangan, dan keyakinan hidup harus saling berkoordinasi satu sama lain sehingga muncul keharmonisan yang terhindar dari segala perasaan ragu, gundah, gelisah, dan konflik batin atau pertentangan pada diri individu itu sendiri. Setelah kita mengetahui apa itu kesehatan mental pada subbab sebelumnya, dalam subbab ini saya akan membahas mengenai promosi kesehatan mental. Menurut World Health Organization atau yang biasa kita sebut dengan WHO, promosi kesehatan mental merupakan gerakan yang berusaha untuk mendorong serta meningkatkan faktor-faktor pencegahan dan kebiasaan sehat, dengan tujuan tentunya untuk mencegah gangguan mental serta menurunkan faktor risiko yang dapat mendukung berkembangnya gangguan mental. Dalam gerakan ini termasuk menciptakan kondisi dan lingkungan hidup yang mendukung kesehatan mental, serta memperbolehkan individu untuk memiliki dan mempertahankan gaya hidup sehatnya. Promosi kesehatan mental dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya seperti yang pertama, intervensi pada masa awal kehidupan individu. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan program-program untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya ada program yang ditargetkan untuk kelompok rentan, misalnya kelompok minoritas atau imigran. Kemudian yang selanjutnya yaitu memasukkan aktivitas promosi kesehatan mental di sekolah. Kemudian yang kelima yaitu program pencegahan kekerasan. Kemudian selanjutnya terdapat program pengembangan komunitas. Kemudian selanjutnya dukungan sosial bagi penduduk lanjut usia. Dan yang terakhir yaitu intervensi kesehatan mental pada pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi prevensi gangguan psikologi. Prevensi gangguan psikologi merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan psikologi yang muncul di suatu masyarakat dan dalam upaya meningkatkan kesadaran kesehatan mental masyarakat tersebut. Nah, ada 3 jenis prevensi. Yang pertama ada prevensi primer. Prevensi primer merupakan program untuk mengurangi timbulnya kasus baru tentang gangguan psikologis pada suatu masyarakat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Sasarannya adalah masyarakat yang belum pernah terkena gangguan psikologis namun memiliki tingkat resiko tinggi untuk terkena gangguan psikologi. Nah, prevensi primer ini mencakup tentang peningkatan kualitas hidup, peningkatan berpendidikan, peningkatan kehidupan sosial, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada prevensi sekunder. Prevensi sekunder merupakan program untuk mengurangi derajat disabilitas untuk mendeteksi penderita gangguan psikologis yang masih berada pada tahap awal dan memberikan treatment yang efektif. Nah, prevensi sekunder yang dilakukan ini mencakup yang pertama itu ada deteksi dini adanya tanda-tanda gangguan psikologi. Yang kedua ada sosialisasi tentang informasi sumber-sumber bantuan yang dapat dicapai, meliputi tempat, biaya, dan layanan psikologi yang dapat diperoleh. Yang ketiga ada mengurangi usaha-usaha yang dapat menghalangi penyampaian bantuan atau mencegah timbulnya miskonsepsi tentang apa yang dilakukan petugas kesehatan mental. Lalu yang ketiga ada prevensi tersier. Prevensi tersier merupakan program yang ditujukan untuk mengurangi derajat disabilitas
yang disebabkan oleh gangguan psikologis yang berfokus pada reduksi lebih lanjut komplikasi yang berkembang dari suatu penyakit atau permasalahan melalui treatment dan rehabilitasi. Nah, bedanya prevensi sekunder dengan prevensi primer itu, apabila prevensi sekunder itu untuk menangani gangguan psikologis pada tahap awal, sedangkan prevensi tersier adalah program yang dilakukan untuk mengatasi gangguan psikologis pada tahap yang berat. Nah, untuk melakukan prevensi tersier ini mencakup yang pertama rehabilitasi. Yang kedua itu ada mengubah sikap masyarakat melalui upaya mendidik masyarakat untuk mengembangkan sikap nasional dan kemanusiaan. Yang ketiga ada hospitalisasi dan alternatifnya dengan menyelenggarakan institusi perantara atau semacam rumah singgah sebagai tempat transisi klien sebelum kembali ke kehidupan bermasyarakat. Terima kasih, dilanjutkan penjelasan berikutnya. Ada beberapa faktor resiko gangguan psikologi yang saya rangkum menjadi 9 faktor. Yang pertama ada umur. Koenig dan Blazer menjelaskan bahwa orang yang berumur lebih dari 50 tahun lebih berisiko mengalami gangguan psikologi. Hal ini disebabkan oleh perubahan pada sistem syaraf pusat. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Wanita dan laki-laki sih sama saja bisa didiagnosis gangguan jiwa, tapi wanita lebih berisiko terkena gangguan mental. Hal ini disebabkan karena karakteristik wanita yang lebih mengedepankan emosional dan sering terjadi perubahan hormonal. Kemudian yang ketiga yaitu status perkawinan. Orang yang cerai, pisah, janda atau duda, atau belum kawin hingga lanjut usia memiliki risiko terkena gangguan mental emosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang sudah memiliki pasangan hidup. Kemudian yang keempat, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang berbanding positif langsung dengan tingkat kesehatannya. Pendidikan yang rendah meningkatkan risiko terjadinya demensia dan depresi. Kemudian yang kelima, status pekerjaan. Ketika individu kehilangan pekerjaannya, maka individu tersebut akan kehilangan interaksi sosial dan intrapersonal yang terjadi pada lingkungan kerja, kehilangan struktur pada kehidupan harian ketika memiliki jadwal kerja, dan kehilangan identitas dirinya. Kemudian yang keenam, menderita penyakit kronis. Koenig menjelaskan kembali salah satu faktor risiko terjadi gangguan mental adalah penyakit kronis. Penyakit kronis sendiri ialah penyakit yang tidak menular dan yang menular, yang diderita berlangsung lama. Beberapa penyakit tidak menular yang berisiko menyebabkan gangguan mental diantaranya seperti hipertensi, gangguan sendi, dan diabetes mellitus. Kemudian yang ketujuh, penggunaan obat-obatan dan alkohol. Ada penelitian yang dilakukan oleh Hawari menunjukkan bahwa responden dengan penyalahgunaan obat-obatan memiliki risiko gangguan mental sebesar 13,8 kali dan depresi 18,8 kali. Yang kedelapan ada religi. Tingkat religi seseorang terbukti besar berpengaruh dalam kesehatan jiwa. Penelitian yang dilakukan oleh Larsen menyimpulkan bahwa usia lanjut yang non-religius kurang tabah dan kurang mampu mengatasi stres dibandingkan usia lanjut yang lebih religius, sehingga lebih sering mengalami gangguan jiwa. Dan yang terakhir adalah dukungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial yang tinggi, dilaporkan dapat melindungi diri dari kejadian seperti depresi atau gangguan mental. Sekian faktor risiko gangguan psikologi. Makasih. Apa aja sih faktor protektif gangguan psikologi? Untuk protektif dari gangguan psikologi, kita bisa menggunakan konsep psikologi well-being, di mana individu dengan tingkat psikologi well-being yang tercukupi akan mudah menghadapi masalah sehingga mampu terhindar dari stres, mampu mengontrol diri dengan baik, berinteraksi sosial dengan baik, serta terhindar dari depresi dan permasalahan hidup yang akan mengganggu dirinya. Ada 6 bagian dari psikologi well-being. Yang pertama yaitu self-acceptance, adalah penerimaan diri, bahwa kita perlu menerima siapa diri kita dan bukan siapa kita yang seharusnya, dan juga kita perlu menerima sifat baik dan buruk diri sendiri. Yang kedua, positive relation with others, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain. Terhubung dengan orang dapat meningkatkan harga diri, memberikan kesempatan berbagai pengalaman positif, sampai memberi dukungan emosional. Alih-alih menyendiri, coba sesekali luangkan waktu bersama teman atau keluarga. Jika tidak memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung, coba manfaatkan teknologi dengan media sosial. Yang ketiga, autonomi, yaitu memiliki kemandirian dalam menghadapi lingkungan sosial atau mengintegrasi tindakan yang dijalankan dengan diri sendiri tanpa terikat atau mendapat kontrol dari orang lain. Yang keempat,
Environmental mastery yaitu mengontrol lingkungan eksternal, yaitu untuk mengetahui kemampuan responden untuk memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Yang kelima, purpose in life yaitu menentukan suatu tujuan akan memudahkan Anda untuk mengetahui di mana kasus berjuang, kemana tenaga dan pikiran diarahkan yang pada akhirnya supaya hidup lebih terasa memiliki arti, memiliki produktivitas yang terukur dengan jelas. Yang keenam, personal growth yaitu merealisasikan potensi diri secara kontinu, secara mempelajari ilmu atau pengetahuan baru, kepercayaan diri dan harga diri seorang menjadi meningkat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan selain yang disebutkan tadi, yaitu melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, membantu orang lain dengan tulus, memelihara pikiran yang positif, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika memerlukan, menjaga hubungan baik dan orang lain, yang terakhir adalah menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Terima kasih.